Gua wibu, gua halu, tapi gua nggak pernah sehalu orang ini. Jadi suatu hari ada orang yang menghalu bahwa dirinya ini adalah seorang private detective supernatural karena lu bisa mendeteksi hal-hal aneh di sekitar lu, dan tiba-tiba lu ngerasa bahwa orang di sekitar lu itu punya gangguan dan lu mesti mengkontrol gangguan tersebut. Hi there, can you open this door, please? For what? I just want to make sure that everything's okay. There seems to be something going on. What do you mean? I don't know, I just figured I'd check on something. What's going on? Siapa dia? Dan kenapa dia begitu? Ya, dia begitu karena halu. Halu karena apa, Bang? Karena man seen yelling, "Where's your daughter?" in viral home invasion video is charged with assault. Video show Jason Nichols identifying himself as a fictional wizard before barging into the residence, where police said he had an altercation with the homeowner. Jadi ini baru aja terjadi ya di Amerika, tentu saja, semoga nggak terjadi di Indonesia, di mana orang yang ternyata suatu hari bangun dari tidurnya dan tiba-tiba dia bilang, "I'm a wizard." Gitu loh. Lu rasa bahwa diri lu memang ternyata adalah karakter D&D yang selama ini lu create, dan lu harus menyelesaikan misi-misinya sesuai rolan dadu sehingga lu bisa memenangkan permainan dan melindungi banyak orang. Alias halu. Orang ini halu. Orang ini nganggap kalau diri dia adalah wizard dan dia ngerasa bahwa tetangganya ini kerasukan setan atau gimana lah gitu. Dan semua itu terdokumentasikan dengan baik melalui ring bell door kamera tetangganya. Hi there, can you open this door, please? For what? I just want to make sure that everything's okay. There seems to be something going on. What do you mean? I don't know, I just figured I'd check on something. I don't know what you want, man. Get out of my house. Open this door. Wow, jadi orang ini tiba-tiba datang dengan sopan dan bilang, boleh buka pintunya, gue mau ngecek sesuatu. Ya of course, sebagaimana kita manusia normal, kalau ada stranger aneh depan rumah kita dan minta masuk, kita bakal kayak, no, ngapain lu? Get out of my house. Terus tiba-tiba dia mengeluarkan jurus animenya, yaitu adalah tendangan rahasia, deng. Tapi sayangnya karena dia terlalu kencang dan muscle-nya terlalu kuat, dia ngerasain recoil yang luar biasa sampai mesti kepental ke belakang. Where's your daughter, man? Where's your daughter, What are man? you talking about? Where's your daughter? Who's in there with you? Bro, if you don't Open leave... this door. Open this door, I'm breaking it down. You understand me? Leave my house. Jadi dia nyariin anak perempuan dari tetangganya. Dan di sini sebenarnya dia itu tuh jadi dapat meme gitu kalau dia itu adalah Redditor mode atau Discord mode yang kehilangan kitty-nya. Well, ini culture yang emang nyebelin banget ya. Kalau kalian tahu lah zaman-zaman Covid dulu banyak kan cewek-cewek mulai masuk Discord dan suaranya lucu, imut, dan tiba-tiba orang kayak langsung jatuh cinta dan kayak langsung merasa memiliki dan menguasai Discord kitty tersebut karena lu adalah moderator, lu punya kuasa, lu bisa nge-ban dan ngeblok orang. Yoi, lu bisa nge-kick orang dari voice note lu, voice chat lu, anjay. My name is Harry Dresden. Open the door. This is my neighborhood. Open the door. Now, or I will end you. Do you understand me? Iya, kalian nggak salah lihat, dia pakai baju Demon Slayer. By the way, orang ini tuh mengaku kalau dirinya itu adalah Harry Dresden. Siapa itu Harry Dresden? Harry Dresden itu adalah karakter fiksi yang berawal dari sebuah novel, Dresden Files, yang gue yakin nggak banyak pengikutnya di Indonesia karena nggak nyampe sini kayaknya. Tapi di Amerika itu ternyata adalah novel yang cukup populer yang menceritakan tentang seorang private detective yang dimana dia bisa mendeteksi supernatural things ya, yang dimana mungkin orang itu kerasukan, mungkin orang itu adalah Lucifer, mungkin orang itu adalah jelmaan setan dan lain-lain. Dan dia ini sebenarnya tentu saja bukan Harry Dresden. Dia adalah seorang wibu. Gue gak mau ngakuin dia wibu sih. Dia adalah seorang pecundang yang menganggap bahwa dirinya adalah Harry Dresden gitu. Dan kebetulan banget Harry Dresden ini kayak semacam orang yang punya deteksi terhadap kelakuan aktivitas supernatural, nyeremin setan dan kawan-kawannya gitu. Jadi dia ngakunya kalau rumah itu tuh kayak dihantui gitu. Makanya everything alright dan lain-lain, dan dia kayak nekenin bahwa lu buka pintu sekarang untuk gue investigasi gitu karena rumah lu ada setannya gitu. Kayak wow. Dan tentu saja orang normal bakal kayak, ngapain gue buka sama nih orang, telepon polisi lah, ini kacau banget gitu. Dan tapi sepertinya our wizard ya, penyelamat kita, MC kita, Harry Dresden, tidak mau tunduk pada hukum, tidak mau tunduk pada logika. Dia lebih percaya bahwa dunia mesti diselamatkan dimulai dari rumah itu.
Who's running? Kalau lu adalah wibu yang cukup aktif dan mengerti situasi, lu mesti sadar bahwa ini adalah momen dimana kamera tuh pakai fish eye di sini, tau gak lu? Yang teng 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 udah begini gitu ya. Atau Shinji atau siapapun yang mulai snap, dia sepertinya sudah tidak bisa mengontrol QB dalam tubuhnya ya. Sukuna juga sudah meronta-ronta di situ dan pengen banget melakukan hihi di depan rumah, dan akhirnya ya dia mengeluarkan berbagai macam auranya untuk mengusir berbagai macam gangguan supernatural yang ada di rumah tersebut, biar jangan sampai terjadi ke orang-orang di sekitarnya. What an MC. Seperti yang kalian tahu, kalau kalian udah banyak nonton Naruto, dia sudah mengeluarkan skill taijutsu level Rock Lee dan Might Guy. Tentu saja ini adalah sesuatu yang nggak bisa orang biasa kontrol dan semacam tanggulangi dengan normal. Lu butuh special force Anbu untuk menghentikan dia, karena ini sudah di level yang bisa membahayakan nyawa. And joke aside, dia benar-benar sampai masuk rumah dan benar-benar mengacaukan situasi keadaan tenang di neighborhood sana hanya berdasarkan imajinasi dia bahwa rumah tersebut kerasukan setan or something. When Nichols entered through a separate sliding glass door before the homeowner finally arrives at the residence armed with a shovel. Jadi ya, tadinya bapak yang tadi kalian lihat di video itu kayak sebenarnya lagi di luar. By the way, ada teknologi doorbell gitu yang kalian bisa lihat di rumah kalian lagi ada siapa dan siapa tamunya, biar bisa dideteksi. Bapak itu langsung lari untuk nyelamatin istrinya dan anaknya yang emang lagi sendirian di rumah dan ketakutan, dan mereka berantem, duanya luka-luka, dan dia akhirnya ditangkap polisi. Dan tentu saja ditangkap polisi, and I hope he got a really heavy punishment, karena ya mungkin kalian juga udah sadar kalau orang ini halu, orang ini pasti punya gangguan mental dan dia mesti mendapatkan pertolongan. Namun instead of mendapatkan pertolongan, dia malah merugikan orang lain dan mencelakakan orang lain. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamori Aristoteles, thank you Singamori Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Sebagai orang yang juga seorang wibu yang suka ngehalu dan ngehayal aneh-aneh, gue rasa batasannya masih jelas ya, bahwa of course it's a fiction. Walaupun waktu SMA gue selalu ngebayang bahwa dunia akan hancur dan gue bisa nyelamatin gebetan gue yang mau jatuh dari lantai 2 gara-gara gue udah bisa kontrol cakra. Tapi ya snap back to reality, itu cuma fiction. Gue nggak perlu bela One Piece mati-matian, gue nggak perlu bela My Hero Academia mati-matian. What's matter apakah yang ada di real life ini. Dan ketika lu melihat bahwa ada orang udah berlebihan halunya, udah bener-bener nggak sehat, segera berikan bantuan atau laporkan ke pihak-pihak yang berwajib. Jangan sampai hal ini terjadi di komunitas kita. Kita lihat kemarin Komifuro udah mulai banyak desas-desus gak baik, bukan cuma dari segi komunitasnya tapi juga para turisnya. But again, I think it's worth to remind you guys, it's just a hobby and it's fiction. Waifu lu itu ditiruin sama banyak orang di dalam ribuan mimpi banyak orang. So get a life, touch some grass. One Piece gak peduli sama lu. One Piece mau gue kata-katain tetap jadi One Piece, dan tetaplah mencintai hobi kalian sewajarnya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada aksi yang serupa atau kalian pernah mendapatkan hal yang aneh-aneh kayak serupa? Komen di bawah. Komentar ini datang dari video yang dimana ada TikToker influencer gitu, pas makan nggak mau bayar, dia bilang mau bayarnya pakai exposure. Tonton videonya kalau kalian belum nonton, dan komentarnya adalah terima kasih Eno telah mensensor apa yang kami tidak ingin lihat. Ayo, apa yang gue sensor? Coba tahu nggak? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Kita ngewibu, ngehalu yang baik-baik saja lah, yang nggak usah merugikan orang lain. Dan ayo kita berdebat seru-seruan di kolom komentar di bawah. Sekian seputar internet episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Thank you buat para member yang udah supporting channel ini. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah komen di bawah hal paling halu aneh apa yang pernah terjadi sama hidup kalian, walaupun nggak ngerugiin orang lain, tapi kalian bilang kayak halu nih gue. Untuk kita semua, stay clean and sound.